Bab 546. Jangan menyukaiku. Gerakan Gita berhenti, dia melihat orang yang ada di hadapannya dengan tatapan tidak percaya. Apa dia salah dengar? Apakah pria itu memang bertanya jika dia sudah bangun atau belum? Dia tidak sedang bermimpi, bukan? Mengapa pria itu bisa menanyakan hal tersebut padanya? Memikirkan hal tersebut, Gita kemudian mengerjapkan matanya. Dia masih belum bisa sadar, mungkin saja karena efek alkohol semalam, oleh karena itu wanita ini masih sedikit linglung. Andri Han melihat wanita tersebut memandangnya dengan tatapan linglung, mengingat kejadian semalam, ditambah dengan kejadian-kejadian sebelumnya, pria itu menutup rapat bibirnya, kemudian menutup bukunya dengan keras. Suaranya cukup keras, membuat Gita juga ikut tersadar. Ada yang tidak benar. Jika ini adalah mimpi, mengapa rasanya bisa senyata ini? Ditambah lagi tatapan yang dilontarkan oleh Andri Han juga agak dingin. Ada apa ini? Gita kemudian menggigit bibirnya, bangkit dari lantai. Ketika dia bangkit dari tempatnya, keadaannya sedikit menyedihkan. Semalam dia tidur dengan memakai gaun pesta. Kali ini ketika dia bangkit, kain yang menutupi salah satu pundaknya sedikit melorot, memperlihatkan pundaknya yang putih mulus, bahkan penutup yang ada di depan juga sedikit terbuka, samar-samar memperlihatkan sesuatu. Ekspresi wajah Andri Han sedikit tidak senang, segera pria itu memalingkan wajahnya. Setelah berdiri, Gita merasa kepalanya sakit, dia tidak bisa menahannya, menjulurkan tangan dan memegang kepalanya, bergumam. Mengapa aku merasa kepalaku sangat berat? Tempat apa ini? Ini bukan kamarku. Aku tidak sedang bermimpi, ya? Setelah berbicara sendiri, Andri Han tiba-tiba saja dengan sangat dingin berbicara tegas padanya, pakai bajumu dengan baik. Mendengarnya, Gita langsung menunduk, dia baru menyadari keadaannya yang sangat mengerikan. Ekspresi wajahnya berubah drastis, segera dia menjulurkan tangannya dan merapikan gaunnya. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Dia tidak sedang bermimpi, bukan? Jika tidak, bagaimana mungkin pria ini bisa sedingin ini? Memikirkan hal tersebut, tangan Gita kemudian menyentuh lengannya. Setelah itu dia mencubitnya sekuat tenaga. Karena dia masih antara sadar dan tidak sadar, wanita itu kemudian menjerit kesakitan. Aduh, sakit. Ternyata dia tidak sedang bermimpi. Kalau begitu, bajunya yang tadi sangat berantakan, apakah Andri Han sudah melihatnya? Gawat, apakah Andri Han akan mengira dia sengaja melakukannya? Memikirkan hal tersebut, wajah Gita terlihat sangat tidak enak. Wanita itu menggigit bibirnya. Di saat itu, Andri Han juga sudah berada di hadapannya. Gita mengangkat wajahnya, melihat Andri Han dengan sedikit tidak enak hati, berpijak pada lantai yang dingin. Tanpa disadarinya, Gita berjalan mundur. Maaf. Tuan Han, aku tadi tidak sengaja melakukannya, aku tidak memiliki maksud. Tatapan mata Andri Han sangat fokus memperhatikannya. Kamu tidak bermaksud melakukan apa? Gita kemudian kebingungan. Setelah termenung untuk waktu yang cukup lama, dia kemudian menjawab, aku tidak bermaksud menggodamu. Andri Han tidak mengatakan apapun, sepasang mata hitamnya terus memperhatikan wanita yang ada di hadapannya ini. Tidak ada perasaan apapun di sana, tatapannya itu terpusat dan sedikit mengejutkan. Gita sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menatap matanya, oleh karena itu Gita hanya menunduk. Tetapi siapa pula yang menyangka ketika Gita berusaha menunduk, ada jari-jari yang lantas menahan dagunya. Detik berikutnya, wajahnya diangkat. Mata Gita membesar, dengan tidak percaya dia menatap Andri Han. Hatinya tiba-tiba saja bergejolak. Tenang, harus tenang. Andri Han sedikit maju, Gita terbelalak, ada apa ini? Hanya dalam waktu satu malam Andri Han tiba-tiba menyukainya. Dan sekarang pria ini ingin menciumnya. Memikirkan hal tersebut, Gita langsung menjadi sangat bersemangat dan gugup. Perlahan-lahan dia menutup matanya, selanjutnya bibirnya manyun. Hanya saja, ciuman yang diharapkannya tidak terjadi juga. Gita merasa sedikit kecewa, dia lantas membuka matanya,
melihat wajah tanpa ekspresi Andri Han yang terus memperhatikannya. Bibirnya bergerak, dia pun menyadari kalau dia telah melakukan hal yang bodoh. "Kamu menyukaiku?" Andri Han bertanya sambil menahan dagu Gita. Suaranya sangat santai, dengan sedikit karisma laki-laki, posturnya juga sangat menggoda Gita. Oleh karena itu melihatnya dari dekat, Gita merasa arwahnya seperti dihisap oleh pria ini. "Akui saja. Jika tidak mengakuinya sekarang kapan lagi?" Di dalam hatinya ada suara yang berteriak. Ketika dia berusaha untuk memberanikan diri mengangguk mengakui hal tersebut, suara Andri Han tiba-tiba saja berubah menjadi lebih dingin. "Jangan menyukaiku." Apa?" Gita terbata-bata. Tatapan Andri Han sedikit dingin ketika menatap Gita. Pria itu menutup rapat bibirnya dan melepaskan Gita. "Audrey Han adalah adik perempuan yang susah payah kutemukan kembali. Seumur hidupku yang ingin kulakukan hanyalah menutupi semua kesalahanku padanya. Oleh karena itu aku tidak akan membuang-buang waktuku pada wanita lain." Gita sedikit tertegun, tetapi dia bisa memahaminya. Dia menelan ludah dan menjelaskan, "Tetapi Audrey Han juga tidak mengharapkan kamu selalu melindunginya. Dia juga berharap memiliki kehidupannya sendiri, dan dia juga berharap kalau kamu bisa memiliki kehidupanmu sendiri. Ini sama sekali bukan alasanmu untuk memanfaatkannya dan masuk ke dalam kehidupanku." Kata-katanya yang tidak sungkan itu membuat wajah Gita langsung berubah pucat, bibirnya langsung manyun. Aku sama sekali tidak bermaksud masuk ke dalam kehidupanmu. Aku hanya..." "Kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas." Gita kemudian menunduk. Kali ini tatapannya terlihat kabur, hidungnya juga terasa pedih. Dia mencoba menahan diri untuk tidak menangis. Dia benar-benar sangat lucu, sedang menghayalkan apa dia. Pria ini adalah Cheo Han, bagaimana mungkin bisa menyukai orang kecil sepertinya. Meskipun hubungannya dengan Audrey Han sangat baik, tetapi tidak ada jaminan kalau Andri Han akan menyukainya. Memikirkan hal tersebut, Gita kemudian menggigit bibir bawahnya. Kesal wanita itu mengepalkan tinjunya. Dengan cepat, Gita mengangkat wajahnya dan mengatakan, "Memangnya kenapa?" "Benar yang kamu katakan, aku menyukaimu, tetapi aku sama sekali tidak bermaksud menggunakan kesempatan yang ada untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Dan kamu juga sudah mendengarnya dengan jelas, aku yang menyukaimu tidak ada hubungannya dengan kamu yang tidak menyukaiku. Jadi kamu tidak bisa mengataiku memanfaatkan kesempatan hanya karena kamu tidak menyukaiku. Atas dasar apa kamu mengatakannya?" "Andri Han." Andri Han mengerutkan dahinya memperhatikan gadis yang kelihatannya hendak berdebat dengannya. Karena baru bangun, rambutnya sangat berantakan, dan sekarang gadis ini terlihat sangat sadar. Dengan keras kepala menganggap yang dilakukannya sudah benar. Dulu dia sendiri juga pernah bersikap keras kepala, hanya saja itu sudah berlalu. Melihat Andri Han tidak mengatakan apapun, Gita menggertakkan giginya mengatakan, "Sekarang kamu tidak perlu menolakku, karena meskipun aku menyukaimu, tetapi aku sama sekali tidak menyatakan perasaanku padamu, jadi penolakanmu tidak relevan. Hari ini aku akan menganggap kalau aku tidak mendengar apapun." Andri Han memicingkan matanya. Gita sendiri semakin lama semakin marah, wajahnya juga berubah merah, matanya membesar, air mata membasahi matanya. Aku sama sekali tidak menyatakan cintaku, mana ada orang yang menolak orang lain seperti dirimu." Setelah mengatakannya, Gita kemudian menghapus air matanya, dengan cepat wanita itu mengendalikan dirinya. "Semalam terima kasih sudah membawaku ke ruang tamu, sekarang aku ingin pulang." Andri Han kemudian menatapnya kembali, suaranya terdengar dingin, "Silahkan." Gita mendengus, tiba-tiba saja dia melihat pakaian pesta pria itu. "Kalau begitu lepaskan jas kamu untukku." "Apa?" Gita kemudian menunjuk bajunya sendiri. "Apa aku harus keluar dengan seperti ini?" Gaun pestanya benar-benar sangat berantakan, dia memang tidak bisa keluar dengan pakaian seperti itu. Andri Han berpikir sejenak,
Selanjutnya dia menambahkan, aku akan meminta pembantu untuk membawakan baju untukmu. Tidak bisa. Gita tiba-tiba saja marah, menunjuknya, aku hanya ingin baju jasmu, sebagai ganti rugi. Bersambung.